Kucing dan anjing, dua hewan lucu yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan oleh hampir seluruh orang di dunia ini. Namun, ada hal menarik yang bisa kita pelajari dari kedua hewan ini, yaitu perbedaan sifat yang sangat signifikan antara kucing dan anjing dalam menghadapi majikannya. Hal inilah yang menjadi dasar atas topik ini. Bukan bermaksud untuk membuat jenis teologi baru, namun hanya sebagai gambaran bagaimana mayoritas umat Kristen saat ini memiliki dua sifat yang sangat berbeda, sama halnya seperti kucing dan anjing. Saya mengambil referensi video dari salah satu pemberita firman yang bernama Gerald Robinson. Kamu bisa lihat videonya, namun video tersebut full dalam bahasa Inggris. Ada satu penyakit yang menggerogoti gereja-gereja pada masa kini. Bahkan banyak dari kita dan hamba-hamba Tuhan yang tidak menyadarinya. Apa itu? Penyakit itu disebut dengan teologi kucing. Apa itu teologi kucing? Jangan buru-buru, kita akan bahas itu nanti. Sebagai manusia, semua dari kita pasti mengingini hal yang sama. Keamanan, kenyamanan, kekayaan, kesembuhan, dan segala kemewahan hidup lainnya. Namun, seringkali kenyataan itu tidak berjalan seperti apa yang kita ingini. Lantas, kenapa kita nggak langsung minta saja kepada Tuhan untuk memberi hal-hal tersebut? Itu kan yang harusnya Tuhan lakukan. Membawa kita dari kesusahan kepada hidup yang berkelimpahan. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan ajukan pertanyaan yang paling mendasar dan menjadi inti dalam video ini. Siapakah tokoh utama dalam Alkitab? Pasti sebagian besar kamu akan menjawab Tuhan tokoh utamanya. Namun kenyataan ada dua kemungkinan. Yang pertama Tuhan dan yang kedua kita sendiri. Kita manusia sebagai tokoh utamanya. Mungkin kamu akan langsung menyangkalnya, ya nggak mungkinlah manusia. Pasti Tuhan tokoh utamanya. Tapi semua akan terjawab dari perilaku kita sehari-hari. Saat kamu pergi ke bioskop untuk menonton film, siapa yang ingin kamu lihat? Tentu jawabannya adalah pemeran utamanya. Apa yang terjadi pada tokoh utamanya? Gimana cara tokoh utama menyelesaikan masalah? Bagaimana akhir kisah dari si tokoh utama tersebut? Saat kamu membaca Alkitab, siapa yang seharusnya ingin kamu tahu? Tentu harusnya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan dapatkan? Apa manfaatnya bagi Tuhan? Tapi sayangnya cara kita membaca, mempelajari, bahkan mengkhotbahkan isi Alkitab tidaklah seperti itu. Sadar atau tidak kalau sebenarnya kita tidak pernah diajari untuk fokus kepada Tuhan. Kita diajar untuk membaca, mempelajari, dan mengkhotbahkan Alkitab untuk kepentingan diri kita sendiri. Apa artinya ayat ini bagiku? Gimana caraku memakainya? Kalau aku lakukan firman ini, apa yang terjadi padaku? Apa yang akan aku dapatkan? Kita semua tidak bisa membantah hal tersebut. Semua tentang aku, dan aku. Tuhan adalah tokoh utama dalam Alkitab, dan Dia ada untuk memancarkan kemuliaannya. Sementara kebanyakan Kristen saat ini berkata Tuhan adalah tokoh utama, tapi kita hidup seolah-olah kita karakter utamanya. Sebagai hasilnya, kamu sebenarnya tidak pernah hidup untuk Tuhan. Segala hal-hal Alkitabiah yang kita dengarkan di gereja, Yesus adalah sahabat sejati, kemuliaan, otoritas Tuhan, kuasa Allah. Semua itu tentang kamu, bukan tentang Tuhan. Masih belum mengaku? Mari kita lihat contohnya. Salah satu pertanyaan yang paling mendasar dalam kekristenan adalah, kenapa Yesus datang ke dunia? Pause dulu videonya, pikirkan jawabanmu. Setelah ketemu, lanjut videonya. Kita semua pasti akan spontan menjawab untuk menebus dosa umat manusia, menyelamatkan manusia dari neraka. Nah, mari kita amati jawaban tersebut. Apakah jawaban seperti tadi menggambarkan bahwa Tuhan sebagai pusat? Kalau Tuhan yang menjadi tokoh utama, pastilah Tuhan yang mendapatkan sesuatu dari tindakan tersebut. Kalau kita karakter utamanya, maka kitalah yang akan mendapatkan sesuatu dari tindakan tersebut. Tuhankah atau kita yang mendapatkan sesuatu dari tindakan tadi? Jawabannya itu menyatakan bahwa kitalah yang mendapatkan sesuatu. Kita yang diampuni, kita yang dibenarkan, kita yang dimuliakan, dan sebagainya. Kalau kamu masuk Kristen, maka dosamu akan ditebus. Kamu akan jadi mulia, kamu akan dapat kuasa, kamu, dan kamu. Benar? Kenapa Yesus datang ke dunia? Untuk kita manusia. Sama seperti salah satu pendeta yang katakan, yang punya surga rela turun untuk menyelamatkan kita, karena tanpa kita surga nggak ada apa-apanya. Loh. Tapi tadi Tuhan karakter utamanya.
Kok sekarang semua tentang kita? Kalau kamu mau konsisten, tentu Tuhan adalah karakter utamanya. Lantas apa yang dia dapatkan? Tuhan mendapatkan kita manusia. Tapi lebih daripada itu, dia mendapatkan kemuliaan, penghormatan, pujian, penyembahan, ketaatan, dan masih banyak lagi. Tuhan mendapatkan banyak hal yang jarang kita bahas. Tahu kenapa? Karena hal tadi tidak berbicara tentang kita. Contoh kedua, apa tujuan utama kita dalam melakukan penginjilan? Nggak perlu jauh-jauh, misalnya dalam keluarga kita sendiri. Kenapa kamu ingin papa, mama, atau adik kamu datang ke gereja? Kamu pasti jawab supaya mereka nggak masuk neraka. Aku nggak mau mereka tidak diselamatkan. Aku mau mereka pergi ke surga. Mari kita teliti. Kalau Tuhan karakter utamanya, Tuhan yang mendapatkan sesuatu. Kalau kita karakter utamanya, kita yang mendapatkan sesuatu. Apa yang manusia dapatkan? Tidak ke neraka. Tapi mari kita konsisten. Lantas apa yang Tuhan dapatkan? Mazmur 30 ayat 10 berkata, apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Hal yang difokuskan oleh Daud adalah dirinya tidak dapat memuliakan Tuhan kalau ia mati. Ia tidak takut turun ke dalam lubang kubur. Dia lebih mementingkan kemuliaan Tuhan. Pertanyaan ketiga, apakah fokus utama Yesus itu kita atau Bapanya di surga? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita mengingat masa lalu kita di sekolah minggu. Apa ayat yang sering jadi ayat hafalan pada waktu Natal? Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan cinta aku, ia rela mengorbankan dirinya dan menyelamatkan aku. Bahkan dari awal fondasi iman kita diajar bahwa segala sesuatu adalah tentang kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan menolong kita, Tuhan cinta kita, semua tentang kita. Tapi Paulus mengatakan alasan yang benar kenapa Yesus harus datang ke dunia. Roma 15 ayat 8 sampai 9. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya apa? Supaya manusia tidak pergi ke neraka? Tidak, Paulus tidak bilang seperti itu. Supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dari ayat itu siapa karakter utamanya? Tuhan. Semua tentang Tuhan, bukan tentang kita. Apakah Yohanes 3:16 salah? Tentu tidak. Yang salah adalah cara pandang kita dalam membaca ayat tersebut. Jadi tujuannya Yesus mati di kayu salib adalah untuk kemuliaan Bapa. Pernah dengar pernyataan itu? Tentu tidak, karena fokusnya bukan manusia. Mari lihat ayat lain. Yohanes 12 ayat 27 sampai 28. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus tahu bahwa dirinya akan mati. Tapi ada satu permintaan di ayat selanjutnya. Apa isinya? Bapa, selamatkanlah manusia yang luar biasa layak di hadapanmu dari api neraka, karena mereka gak pantas menerimanya. Terdengar enak, tapi maaf, itu bukan isinya. Lantas apa isinya? Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Di saat tubuhku dicambuk, muliakanlah namamu. Di saat tanganku dipaku, muliakanlah namamu. Di saat tubuhku tersalib, muliakanlah namamu. Di saat aku mati, muliakanlah namamu. Tentang siapa? Semua tentang Bapa. Loh. Kan Yesus mati karena aku. Karena dia mengasihi aku. Kan dia mati untukku. Ya benar. Dia mati untuk saya dan kita semua. Namun yang lebih penting lagi, nama Bapa dimuliakan dari kematiannya. Tujuan utama kematian Yesus adalah untuk kemuliaan Bapa. Memang benar dia menyelamatkan kita. Dia mengasihi kita. Dia mau kita masuk surga. Tapi untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Bapa di surga.
Oleh sebab itu, kita disebut alat. Semua tentang Tuhan, bukan tentang kamu ataupun saya. Nah, orang-orang yang menjadikan dirinya menjadi tokoh utama itulah yang disebut sebagai teologi kucing. Teologi inilah yang menjadi penyakit kronis yang banyak menjangkit gereja-gereja pada masa kini. Lalu apa itu teologi anjing? Dan apa perbedaannya dengan teologi kucing? Kita akan bahas di part 2. Mari bagikan firman ini dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya dari kami. Nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.